Iya, jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Saya sampaikan bahwa perencanaan ini sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya, kalau Belum, baca Pak. Ibu berarti bacanya Ya, nggak Ibu. teliti. Kalau BAP, kalau BAP Pak, Iya. Bu, kalau BAP Pak Rudiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Eva Susandi channel di video reaction. Oke, kita akan reaction video kasus final lagi guys. Nah, tapi agak berbeda karena kita akan menyaksikan perdebatan antara kuasa hukum Peggy Setiawan dan tim khusus pencari fakta. Ya, mari kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke guys, yuk kita lihat videonya. Kan saya bukan polisinya Ya kan pencari Pak. fakta kan, di fakta. Saya lihat fakta dalam persidangan. Kan kita sama-sama Iya. baca. Iya, ini kan dibaca di Ibu. Ada tidak tertulis bahwa sperma ini berasal dari 8 yang sudah tertangkap itu. Di situ tidak dijelaskan. Nah, tidak kan? Berarti terhukum 8 ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Ya. Yang antara lain Tapi ada saksi urutannya mahkota. Pak. Jadi kita persesuaiannya. Iya, saya Dari nanya awal. sekarang. 8 saksi itu, 8 terdakwa itu kan disilangkan menjadi saksi mahkota. Ada tidak di luar saksi mahkota yang melihat dengan mata kepalanya, menyaksikan perkosaan, menyaksikan penganiayaan, menyaksikan pembunuhan. Karena apa saya bertanya begitu? Saksi mahkota yang berasal dari 8 terdakwa, mereka ini tidak mengakui itu. Karena apa? Karena didapatkan dengan cara tidak benar. Benar apa tidak keterangan mereka, itulah tugasnya dari Propam. Dan sekarang ya Pak, kita Iya. urutan bukan dari soal pada saat diputus pada saat perbuatan mereka, tetapi kita urutkan dari perencanaannya. Iya, Kalau diurutkan. perencanaannya Ibu sudah baca berkas itu nggak? Pak, perencanaannya itu Sebentar, ada sebentar. chatting. Ibu baca itu enggak? Saya Keterangan baca. Rudiana. Kalau ibu baca, Rudiana diperiksa, itu berita acaranya ada itu. Dia sudah nyebut tersangkanya ini. Dari mana Rudiana itu bisa tahu? Ya, sudah memunculkan 11 pelaku itu. Udah ngusut Rudiana 11 pelaku itu berita acaranya ada. Cirebon yang meriksa. 30 menit setelah dia. Nanti giliran Anda nanti. Iya, jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Saya sampaikan bahwa perencanaan Stop aja, sesat, ini Bu. sudah Ibu dimulai. baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya, kalau Belum, baca Pak. Ibu berarti bacanya Ya, nggak Ibu teliti. baca. Sesat. Kalau BAP, kalau BAP Pak, Iya. Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya Bu, Ya, Ibu jangan sombong. nggak ada yang punya ini. Iya, saya nggak Nggak ada Bu. Yang punya itu BAP para tersangka. Tapi perencanaan ini kan dari mulai, dan mereka juga ada chatting yang saya temukan. Dari yang mulai kita itu sampaikan. salah. Chatting itu Rudiana itu tidak boleh nangkap. Dia polisi, yes, tapi ini tapi bukan itu sudah tertangkap diperiksa di tangan. Propam, Pak. Jangan dibelokkan periksa Propam. Loh kan memang Propam yang berhak kalau dia bersalah. Bukan Mencari saya yang fakta. bersalah. Kenapa jadi saya kan loh enggak, saya Propam. Ibu ngasih keterangan nggak benar salah. Loh, tidak. Bacaan Ibu itu baca itu. Sama kita Enggak, sama-sama baca. Ibu belum punya ini Bu, Ibu belum punya BAP ini Kita Bu. udah dapat semuanya. Belum Bu, Ibu BAP itu baru. Giliran. Kita mulai dari perencanaannya sudah ada, Pak. Itu Oh, di kita dalam BAP cuma para bicara. tersangka Ibu. Para Tunggu, BAP tersangka kan nggak jadi analisa yuridis dari majelis hakim. Tapi Bu, faktanya semua Yang pada saat menjadi sidang adalah fakta yuridis. Bu, pada saat sidang semua diarahkan harus sesuai BAP. Bagaimana diarahkan? Kalau memang diarahkan, nggak perlu si keluarga Udah itu cari fakta menyuap. itu, tolong Bu. diangkat fakta yang benar. Ya, Jangan memang cari membuat-buat ya. fakta yang benar kami menyampaikan, tetapi nanti diolahnya oleh penyidik, bukan saya yang melakukan penyidikan itu. Baik, Iya. Aduh, pemirsa. ini kadang-kadang bikin jengkel nih. Sekarang saya mau dengar dari pengacaranya Peggy Setiawan Tony RM. Oke. Bang Terima Tony, ya. kasih Pak Karni atas kesempatannya. Ya, pertama
kami ingin tanya Ibu dulu biar informasi itu clear. Ibu selaku tim pencari fakta sudah ke Disduk Capil. Saya mau tanya, Ibu jawab. Yang dirubah itu datanya bapaknya Peggy, Rudi Irawan atau Peggy Nah, Setiawan? tanya jawab Bu. Biar clear, masyarakat Indonesia menanti. Saya memberikan keterangan itu untuk polisi penyidik, bukan untuk ya. Ya, tapi kalau tidak dijawab ya, Untuk apa? kalau Saya tidak tanya dijawab di publik, ya, guys. persepsi Anda ini dinilai oleh publik seolah-olah Peggy Setiawan. Iya, Dari betul. dulu saya tunjukkan kalau Anda sudah mencari data di Distrik Capil, tunjukkan kalau yang dirubah Apa adalah yang saya Peggy Setiawan. temukan itu biar dianalisa oleh penyidik, bukan saya minta. Berarti Anda nggak bisa membuktikan, udah. Udah. Oke, Terserah, kedua, yang penting sekarang nanti ya. Persiap. proses penyidikan. Oke. Versi Anda apa? ya, Proses penyidikan nanti sampai bisa di kelihatan. Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, semua identitasnya Peggy Setiawan masih Peggy Setiawan. Dari raport, dari KTP, bahkan BAP terakhir juga kami dapat, ya, masih Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Kan bukan saya lawyernya. Ya sudah. Anda lawyernya. Kenapa mesti hal-hal Biar begitu? clear ini masyarakat Indonesia apa ini. yang saya dapati? Baru namanya apa? pencari fakta. Kita apa yang kita temukan itu supaya kita berikan kepada penyidik, bukan dianalisa oleh kalian. Kedua. Dan kemudian tunggu. Ya. Jangan Anda bentak-bentak saya. Oh, Ya. nggak bentak. Ini gaya saya ini. Nggak perlu Kedua, gaya seperti itu. kedua, Saya juga bisa ya. keras Nah, dengan sebelum Anda. kedua, pertanyaannya, Ya. Pertanyaannya baik-baik aja. Dan saya itu mencari fakta. Faktanya untuk membantu kepolisian dan membantu kasus ini menjadi terang dan benderang. Itu. Aku agak kurang gimana ya sama Ibu siapa ini tadi ya dari tim khusus pencari fakta ini ya guys. Cuman ya begitulah namanya mama ya kan. Kita lihat seperti apa kelanjutannya. Lanjut. ya pertanyaan saya, sebenarnya Peggy itu mengganti identitas kapan? Tidak pernah, Pak Karni. Tidak pernah. Tidak pernah. Dicek di BAP-nya. Aduh, ya. Itu dari mana itu? Tidak pernah, ya. Karena ada informasi bahwa jauh sebelum kejadian penggantian identitas itu tahun 2008. Itu bapaknya Pak Rudi Irawan, bukan Peggy. Untuk menikah lagi dengan Ibu Tuti. Aduh, bukan Peggy Setiawan, bukan. Itu bapaknya, itu urusan dia rumah tangga Oke, itu. sekarang versi Anda tentang kasus ini. Kedua, saya luruskan dulu ya. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Betul. Coba Ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, Ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke kepolisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja, Bu. Betul. Nah, kalau memang tim mencari fakta itu harus terjun ya. Maksudnya bukan terjun dari atas ke bawah ya. Maksudnya cari benar-benar cari berdasarkan hal-hal yang di sekelilingnya, bukan cuman membaca. Ya Bu ya. Ya Bu. Oke. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar ya. Nah, Apa kurang cukup? kami tunggu Anda Ibu nanti di menjadi Cirebon. lawyer, sudah Ibu bicara bertemu begitu dengan banyak. Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya Lah kan kita Ibu harus tim mencari lihat yang fakta. lain. Nah, Anda pencari Kan Ibu tim fakta, mencari fakta. itu fakta Katanya dari Anda independen. sudah ada. Yang Fakta dari adil Anda dong. sudah ada. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang fakta yang diarahkan ini kan sudah dari kesaksiannya. 2016 sudah Itu. Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya, karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya, sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Ya Karena dari itu Anda namanya bukan tim sudah mencari 2000 fakta.
tim Itu pencari terserah fakta Anda nanti. bicara. Anda Oke. silakan bicara apapun karena kita independen. Oke, ya sudah Ya. kalau independen nanti kami tunggu ya di Kita Cirebon. independen Ibu nanti dan temui Liga tidak Akbar. mau Hasilnya membu- sampaikan ke Bareskrim terbentuk atau ke frame yang kepolisian. mengkacau Ya. balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya ibu kan Ya. mengklaim tim mencari fakta. Udah kami udah jelas kalau kami mau membela Peggy Setiawan. Nah ya Gimana? udah itu kan udah masuk dari 2016 sudah ada berita-beritanya. Kenapa harus Oke, saya lagi Pak dari Karni, sisi saya? kemudian saya luruskan mengenai kronologis ya. Ada dua yang mau saya sampaikan. Pertama terkait Peggy Setiawan ditangkap. Jadi Peggy Setiawan ditangkap itu pada tanggal 21 Mei 2024 di Bandung, di Kopo. Kemudian 21 Mei 2024 ya, di Kopo di Bandung. Nah, kemudian setelah ditangkap ya, tidak lama ya, 21 Mei tidak lama ditetapkan tersangka. Ya, nanti itu urusan Prapit lah nanti ya. Nah, lalu keluarganya Peggy dan majikannya ibunya Peggy bernama Ibu Sugianti Iriani ya, komunikasi dengan saya melalui rekan saya Pak Jayani, minta dibantu sama saya. Nah, saya pikir masa saya membela pembunuh? Enggak saya bilang. Nanti bagaimana masyarakat netizen itu luar biasa udah kan. Nah, enggak bang, Peggy Setiawan itu bukan pelaku dan bukan DPO. Peggy Setiawan ini anaknya pembantu saya. Dan pada saat terjadi pembunuhan, Peggy Setiawan berada di Bandung, kerja di rumahnya Pak Agus alias Ko Aceng. Masa saya bilang, bener, ada saksinya? Ada. Siapa saksinya? Banyak. Bang Tony kemari aja. Ya sudah, saya ke sana. Saya belum terima tuh Pak, kuasanya Peggy diminta oleh keluarga, saya belum terima. Setelah ketemu dengan ibunya Peggy, Ibu Kartini, didampingi Ibu Yanti kuasanya, didampingi Pak Adnan kuasanya, saya belum menjadi kuasa. Saya lebih memilih untuk mewawancarai mereka. Setelah saya wawancarai live di channel YouTube saya Pengacara Tony, lalu muncullah nama-nama saksi di mana pada saat kejadian berada di Bandung. Pertama saksi Bondol atau Suarsono atau Bondol, kedua Robi adiknya, ketiga Ibnu pamannya Peggy, keempat Agus Ko Aceng pemilik rumah, pemilik proyek, keempat Rudi Irawan bapaknya ya, kemudian Yadi, kemudian Suparman. Dari situ saya telusuri satu-satu dan benar ternyata mereka dengan keterangan polosnya bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung pada saat kejadian. Dari mana menyimpulkan itu? Pada tanggal 27 Agustus 2016 Bondol itu pulang, Pak Karni, dari tempat kerjaan proyeknya itu ya, malam jam 8 ke Cirebon. Diantar oleh yang namanya Peggy Setiawan, oleh Ibnu, oleh Robi adiknya Peggy, Robi Setiawan. Diantar sampai ke jalan raya menuju angkot. Setelah dapat angkot ya, 3 orang itu Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi adiknya balik lagi ke Bedeng. Sementara Bondol ke Cirebon. Sampai di Cirebon jam 11 malam. Begitu mau pulang ke rumah, melihat rame-rame di jembatan Talun Flyover itu, yang pada saat itu orang semua menyangkanya kecelakaan. Kemudian dia pulang ke rumah. Setelah sampai rumah 3 hari kemudian, Bondol mendengar bahwa rumahnya ibunya Peggy Setiawan digerebek oleh anggota dan diamankan 2 unit sepeda motor, 1 Suzuki Smash warna pink, yang 1 Jupiter dibawa oleh polisi. Jupiter ini motor yang dipinjam dari pamannya Peggy untuk nyetep karena motor Smashnya nggak bisa dijalankan sudah lama ya. Nah, kemudian Bondol dengar, datanglah ke ibunya Peggy. Ibunya Peggy mengatakan polisi itu mengatakan menuduh pelakunya menuduh Peggy. Lah, pada saat saya pulang Peggy itu ada di Bandung, nganter saya sampai angkot jalan raya lalu balik lagi. Kenapa bisa ingat? Karena tadi kecelakaan pada saat Bondol nyampe jembatan kan, melihat kecelakaan rame-rame tadi, kemudian 3 hari kemudiannya kan digerebek oleh polisi, sehingga sangat ingat si Bondol itu memang pada saat kejadian itu ada di sana, ada di Bandung karena nganter Bondol itu. Nah, lalu siapa yang
menyebutkan atau yang menyeret-nyeret nama Peggy Setiawan. Kemudian saya bacalah putusan pengadilan. Ada 3 putusan pengadilan. Nomor 16 PIT tahun 2016 putus Oktober ya, atas nama terdakwa Saka Tatal anak. Kemudian yang kedua nomor 4 PIT atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, ada 5 orang ya. Kemudian satu lagi nomor 3 PIT tahun 2017 atas nama Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani. Dari 3 putusan itu ya, tidak ada nama mengerucut kepada Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Perong. Nah, Peggy alias Perong itu di seluruh saksi itu tidak ada yang menjelaskan bahwa ini Peggy alias Perong itu adalah Peggy Setiawan dengan ciri-ciri. Dan itu dibuktikan dengan penetapan DPO oleh Polda pada tanggal 14 Mei 2024. Polda Jawa Barat menetapkan 3 DPO, 1 Andi, 2 Dani, dan 3 Peggy alias Perong. Saya khusus ke Peggy alias Perong. Ciri-cirinya ya, rambutnya keriting, tinggalnya di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tinggi badannya 160, umurnya 2024-nya 30 tahun. Yang ditangkap ini Pak Karni, rambutnya tidak keriting Peggy Setiawan. Tinggalnya juga tidak di Banjarwangun, tapi di Desa Kepongpongan, jauh, Kecamatan Talun kalau Peggy Setiawan. Sementara Peggy alias Perong itu di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Kemudian tinggi badannya juga beda. Peggy Setiawan ini tinggi badannya 165, di situ 160. Nah, lalu dari mana kemudian Polda Jawa Barat menetapkan DPO? Ternyata dari pengadilan. Lalu dari pengadilan dari mana? Saya telusuri lagi. Saya baca di BAP-nya Rudiana, Pak Karni. Rudiana itu menurut kesaksiannya baik di BAP maupun dalam putusan pengadilan 3 putusan tadi, bahwa ia saat itu sedang berada di rumah. Dapat telepon dari Aibtu Sulaiman menanyakan, Pak Rudiana anak bapak namanya siapa? Dijawab oleh Pak Rudiana, namanya Muhammad Rizky. Oh, kalau begitu anak bapak ada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Datanglah malam itu ke RSUD Gunung Jati. Setelah ditengok, benarlah anaknya. Informasinya kecelakaan. Lalu Pak Rudiana besoknya malam itu langsung mengecek ke Polsek Talun. Setelah nyampe Polsek Talun ya, motornya masih bener. Dia janggal, kalau ini kecelakaan kok motornya nggak hancur. Akhirnya tanggal 31 Agustus ya, Pak Rudiana ini mendatangi AF ke TKP. Setelah ngecek TKP tadi ke Polsek, kemudian 31 Agustus ke TKP lagi, ketemulah dengan saudara Aep dan saudara Dede. Saudara Aep mengatakan bahwa semalam pernah ada ribut kejar-kejaran di SMP 11 Perjuangan di situ. Lalu Pak Rudiana ini, kalau orang itu ngumpul lagi, kabari saya. Jam 10 itu Pak, tanggal 31 Agustus. 2 jam kemudian, berarti jam 12 ya, diteleponlah si Rudiana oleh Aep, memberitahu bahwa anak yang suka ribut-ribut motor-motoran yang semalam itu sedang pada ngumpul. Datanglah jam 12 itu, kemudian diamankanlah semua. Oke, seperti itulah penjelasan dari pengacara Peggy Setiawan. Dan ya kalau dari ciri-cirinya itu ya nggak masuk di Peggy ya. Dari tinggi aja misalnya 165 ke 160. Terus keriting tuh, rambut Peggy kan lurus, nggak keriting ya. Misalnya itu keriting ya mungkin ada lah, keriting-keriting dikit itu nggak ada. Nggak mungkin dong kalau masalah misalnya Peggy itu apa ya dilurusin gitu kan, apa di smooth gitu kan, nggak mungkin ya kan, kelihatan pasti. Nah terus apalagi ya, seperti tim pencari fakta itu kalau memang benar-benar mencari fakta, jangan menyudutkan satu orang tersangka pada saat ini ya, kalau menurut aku. Nah benar kata Pak Tony tadi, jadi harus benar-benar ya, jangan sampai kalian itu memenjarakan, menghukum orang yang tidak bersalah, dosanya loh. Kalian nggak tanggung-tanggung itu ya, apalagi ini Peggy Setiawan ini tulang punggung ya, bisa dilihat dari
status ibunya dia sampai sedih lah ya, ibaratnya tuh biasanya Peggy ini yang memberikan dia makan ibaratnya kan. Maka ini Peggy-nya dipenjara, dan mudah-mudahan Peggy cepat selesai ya kasusnya, dan aku yakin Peggy itu tidak bersalah ya. Yang selalu dukung Peggy tulis di kolom komentar. Kita selalu semangat untuk mendukung kebenaran guys. Oke, terima kasih sudah menonton channel aku sampai selesai, dan sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Bye.